Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Perkenalkan, nama saya Alia Kaidel dengan NIM 2024-93007, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Patimura, tahun 2025. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan dalam video ini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan tersebut. Yang pertama, pengertian psikologi pendidikan dan penerapannya di SD. Psikologi pendidikan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, aktivitas intervensi pendidikan, psikologis, pengajaran dan psikologi sosial di sekolah. Ruang lingkupnya mencakup proses belajar mengajar, motivasi belajar, perkembangan peserta didik, perbedaan individual, serta evaluasi pembelajaran. Contoh penerapannya, saat saya melakukan observasi praktik di SD, saya melihat guru menggunakan media visual dan metode bermain saat mengajar matematika. Ini sesuai dengan prinsip psikologis perkembangannya anak usia SD yang masih berpikir konkret, atau menurut Piaget, sehingga pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Yang kedua, perbedaan teori Piaget dan Vygotsky serta implikasinya. Pertama, aspek fokus utama. Dalam teori Piaget, perkembangan kognitif berdasarkan tahapan usia, sedangkan pada teori Vygotsky, perkembangan kognitif dipengaruhi lingkungan sosial dan budaya. Proses belajarnya pada aspek proses belajar teori Piaget, anak belajar secara aktif melalui interaksi dengan lingkungannya, sedangkan menurut teori Vygotsky, anak belajar melalui interaksi sosial, terutama dengan orang yang lebih ahli. Untuk implikasinya di SD, pada teori Piaget, guru harus memiliki contoh nyata dan konkret, misalnya dengan alat peraga. Sedangkan menurut teori Vygotsky, guru dapat mendorong kerja kelompok dan spotting atau bantuan bertahap. Dan nomor 3, tahap psikologis Erikson pada anak SD dan peran guru. Menurut Erikson, anak usia SD 6-12 tahun berada pada tahap industri versus inferiority atau rajin versus rendah diri. Anak belajar merasa mampu. Peran guru dalam mendukungnya. Yang pertama, memberi pujian saat anak berhasil. Yang kedua, menguasakan pekerjaan sesuai kemampuan. Dan yang ketiga, memberi kesempatan berkompetensi secara sehat. Dan yang terakhir, menyediakan lingkungan yang belajar. Dan yang keempat, jelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan moral menurut Lawrence Kohlberg dalam konteks pendidikan karakter, bagaimana seorang guru SD dapat membimbing siswa sesuai dengan tahap moral mereka. Jawabannya, itu termasuk dalam tingkat yang pertama, tahap 1, orientasi, hukuman, dan kepatuhan. Tahap yang kedua, orientasi tujuan pribadi. Yang kedua, tingkat konvensional. Tahap ketiga, orientasi kesesuaian interpersonal. Dan tahap keempat, orientasi hukum dan aturan. Yang ketiga, tingkat pasca konvensional. Tahap yang kelima, kontrak sosial. Dan tahap keenam, prinsip etika universal. Peran guru, yang pertama memberi penjelasan nilai baik dan buruk. Yang kedua, menjadi teladan dalam perilaku. Dan yang ketiga, memberi konsekuensi yang mendidik, bukan hanya menghukum. Dan yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang jenis-jenis kesulitan belajar seperti disleksia dan diskulia. Jelaskan bagaimana teknik observasi wawancara dan asesmen dasar dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah tersebut, serta dampaknya terhadap proses belajar siswa di SD.
disleksi yang pertama kesulitan membaca atau menimbang huruf lambat membaca. Yang berikut diskalkulia, kesulitan berhitung atau sulit memahami konsep angka, lambat menjumlah. Teknik identifikasinya, yang pertama observasi, guru memperhatikan kebiasaan belajar anak, misalnya selalu bingung saat membaca. Yang kedua wawancara, yaitu dilakukan dengan siswa orang tua dan guru lain untuk menggali info lebih dalam. Dan yang ketiga asesmen dasar, yaitu tes membaca dan berhitung sederhana untuk mengatur kemampuan dasar anak. Yang berikut dampak terhadap proses belajar, yaitu siswa bisa kehilangan rasa percaya diri. Yang kedua mengalami stres atau kecemasan saat belajar. Dan yang ketiga ketinggalan materi jika tidak segera ditangani. Mungkin itu saja penjelasan singkat saya dari 5 pertanyaan tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan shalom.